Jadi di sesi general ini ada pertanyaan apa nih buat Vira yang masih bingung mungkin? Ini seputar CV, eh dokumen pendukung, tahap rekrutmen, loker oh ya secara mungkin umum. Mm-mm. eh paling gini Pak, sebagai fresh graduate, saya yang masih bingung tuh eh apa untuk kan karena kan sekarang rata-rata eh lowongan itu kan carinya yang udah apa yang berpengalaman ya gitu. Nah, saya sebagai fresh graduate yang belum ada pengalaman kerja selama masa kuliah, itu saya masih bingung gitu apa yang harus saya lakukan, apakah saya harus cari magang-magang dulu dan apa terus dokumen-dokumen yang diperlukan tuh selain CV itu apa aja gitu yang bisa mendukung buat keterima di pekerjaan tersebut gitu Pak. Oke, aku jawab satu-satu ya. Yang namanya fresh graduate itu apa yang harus dilakukan? Nomor satu, optimalkan pengalaman yang kamu sudah punya. Banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, bukan pengalaman kerja. Artinya kalau misalkan kamu belum punya pengalaman kerja, ya nggak apa-apa. Yang diminta tuh memiliki pengalaman. Pengalaman tuh nggak harus dari pengalaman kerja. Bisa dari pengalaman magang, pengalaman pendidikan non formal, pengalaman pendidikan formal, pengalaman volunteer, pengalaman organisasi kepanitiaan, lomba, dan lain-lain gitu. Jadi nggak harus dari sisi pengalaman kerja. Nah, kamu baca ulang tuh kalau misalkan lihat loker. Dia yang diminta itu pengalaman atau pengalaman kerja. Memiliki pengalaman menghandle ini. Ya, menghandle itu tapi kan yang diminta pengalaman, bukan pengalaman kerja. Sehingga kalau kamu pernah handle itu tidak harus di pengalaman kerja, ya boleh. Dicoba saja, kayak gitu. Paham ya? Jadi dari sisi situ dulu. Yang nomor dua, kalau saya menjadi seorang fresh graduate tanpa pengalaman kerja, apa yang harus saya lakukan? Boleh kamu ngincar lowongan kerja, boleh juga kamu ngincar lowongan pekerjaan dan magang. Ibaratnya mana yang lebih dulu. Karena sebenarnya akan banyak hal yang diuntungkan kalau kamu punya pengalaman magang. Dan magang itu nggak harus magang selama kuliah, magang setelah kuliah juga boleh. Dan orang punya magang lebih dari satu juga nggak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu juga aku nge-review orang punya magang 13, 11 gitu. Magang semua itu. Dan itu bisa semacam itu. Nah, aku nggak pengen banyak-banyakan, tapi ibaratnya ambillah magang yang inline, sejalur gitu ya, dengan bidang yang kamu pengen. Kalau kamu pengen menguasai hubungannya sama digital marketing, ya udah cari magang-magang yang berkaitan dengan itu. Kalau misalkan kamu pengen magang yang berkaitan dengan public relation atau yang hubungannya sama jadi frontliner kayak gitu, ya udah silahkan cari magang-magang yang sesuai semacam itu. Nah, pada saat kita mengincar magang, jangan hanya mengincar magang aja. Jadi setiap harinya, sambil kamu ngelamar magang, kamu juga ngelamar kerja. Kan kita nggak tahu mana yang kepanggil dulu. Nah, setelah itu, baru begitu udah ada panggilan-panggilan, baru kamu nanti mulai susun strategi tuh, gimana. Kayak gitu. Dan itu ibaratnya walaupun kamu udah lolos, belum tanda tangan kontrak, ya udah tetap apply. Lamar kerja sama lamar magang itu sedikit mirip. Kayak gitu. Beban kerjanya juga jelas beda, benefitnya juga beda, tapi ya mirip-mirip. Jadi jembatan penghubung antara pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja itu magang. Banyak sekali orang-orang yang magangnya bagus, akhirnya selesai magang malah ditarik kontrak kayak gitu. Nah, ini kamu juga bisa mengoptimalkan diri di sana, semacam itu. Jadi silahkan cari dua kesempatan ini. Oke. Lalu yang selanjutnya, dokumen apa yang harus disiapkan? Jadi gini, dokumen pada saat melamar kerja sebenarnya disesuaikan dengan platform, channel-channel untuk melamarnya. Kalau misalkan itu menggunakan job portal, ya sesuaikan job portal tersebut. Kalau cuma bisa upload CV, ya CV aja gitu. Kalau lewat website perusahaan juga diikuti saja, nanti yang diminta dilampirkan apa. Tapi kalau misalkan kamu mengirimkan lamaran yang langsung diterima oleh rekruternya langsung, misalkan via email, di mana di sana tidak ada batasan dokumen apa itu nggak boleh dikirim. Dalam arti cuma batasannya misal maksimal sekian MB gitu. Maka kamu di situ akan disarankan tidak hanya mengirimkan CV. Walaupun kamu dimintanya cuma silahkan kirimkan CV ke sini, boleh dilampirkan yang lain juga. Toh nggak ada larangan untuk melampirkan yang lain. Nah, kombinasi dokumen yang paling powerful itu adalah surat lamaran, CV, dan portofolio. Surat lamaran bisa digantikan dengan cover letter, CV bisa digantikan dengan resume. Yang penting ini ada portofolio. Silahkan browsing dulu gimana caranya membuat portofolio pribadi. Portofolio itu bisa nanti sifatnya itu dia soft file, kayak gitu,
bisa yang ya print out kayak begitu ya. Tapi soft file pun juga bisa diupload di Google Drive misalkan, terus URL-nya, linknya ditaruh di CV-mu. Atau sekarang kan banyak tuh portofolio online yang kau bisa bikin secara online, terus nanti tinggal linknya kamu masukin. Itu juga bisa. Jadi itu adalah kombinasi yang paling bagus. Kenapa? Karena portofolio ini dia sifatnya melampirkan lampiran-lampiran lain yang mungkin kamu susun, kamu lampirkan secara nggak rapi. Biasanya kan kalau lampiran lain tuh kan ada lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, foto, dan lain-lain kayak gitu. Kan nggak rapi gitu, sertifikat dan lain-lain itu kayak kesebar gitu. Nah, akan lebih rapi kalau itu dilampirkan dalam satu portofolio, plus di portofolio ada bukti karyanya. Jadi kamu punya pengalaman tertentu, pengalamanmu itu ada karyanya gitu. Misal ada proyek tertentu, ada dokumentasinya. Ingat ya, CV itu adalah pengalamanmu, pengalaman profesionalmu. Portofolio itu bukti karyanya. Di CV kamu bilang pernah kerja jadi sekretaris selama 2 tahun. Portofolionya ini bukti karyanya, mana? Gitu. Di CV kamu bilang kamu pernah punya kerjaan sampingan. Jadi apa misalkan kamu jadi sosial media, apa misalkan admin gitu ya. Nah, di sini portofolionya dia ngelampirin itu. Kamu di sini dari bilang 2 tahun jadi graphic designer. Mana hasil desain-desainmu di portofolio itu ada. Jadi itu adalah kombinasi terkuat karena melampirkan pengalaman dan bukti karyanya. Pengalaman dan bukti pengalamannya. Yaitu lamaran CV portofolio. Misalkan portofolio belum ada gimana? Nah, tadi kalau portofolio belum ada, silahkan bikin kombinasi-kombinasi terserah kamu. Yang penting dokumen pribadi nggak dilampirin di awal. Dokumen pribadi itu kayak KTP, SIM KK, BPJS, NPWP, kayak gitu ya, akta lahir gitu. Itu nggak dilampirkan di lampiran pertama pada saat kamu ngirim lamaran. Kombinasinya terserah, mau lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, foto, terserah. Gitu. Jadi itu bebas kayak gitu. Sertifikat ya tadi ya, sertifikat bukti pendidikan, paklaring, magang, prestasi, apapun itu boleh kayak gitu. Yang penting nanti jelas dilampirkannya itu semuanya itu dijadikan satu file PDF kayak gitu. Yang nanti di rename mungkin ada namanya atau enggak semacam itu. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu. Tapi aku akan lanjut sedikit bahwa pada saat setiap harinya kamu sibuk apply job, jangan lupa untuk manage sosmedmu. Percuma kamu punya akun LinkedIn, misalkan job portal A, B, C, misal Jobstreet, Glean, Indeed, gitu-gitu, tapi kamu tidak aktif di sosmed untuk branding bidangmu. Misalkan jurusanku itu jurusan manajemen. Nah, sekarang kamu gimana caranya orang nyasar di LinkedIn-mu, orang tuh percaya kalau kamu tuh ahli di bidang manajemen. Orang nyasar di TikTok-mu, orang nyasar di IG-mu, gimana mereka percaya kalau kamu tuh jago di bidang manajemen tersebut. Gitu. Nah, banyak orang, khususnya job seeker, itu menggunakan sosial media dan job portal secara terpisah. Gitu. Jadi kalau job portal itu karir, sosial media untuk personal, untuk entertainment, untuk family, gitu. Nah, sekarang coba kamu bayanginnya jangan gitu. Misalkan aku punya akun Instagram, gimana caranya orang nyasar di IG-ku, dia bisa tahu LinkedIn-ku apa? Orang nyasar di TikTok-ku, gimana caranya bisa nyasar di LinkedIn-ku? Nah, balik lagi, kenapa kok ngumpulin di LinkedIn? Karena LinkedIn itu tidak hanya loker isinya. HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn. Nah, sekarang kalau semua orang udah kamu arahin ke LinkedIn, lihat lagi LinkedIn-mu. Apakah sudah dibikin dengan benar? Oke, misalkan udah benar. Apakah informasinya udah lengkap? Oke, udah lengkap. Kalau informasinya udah lengkap, apakah sudah dipakai dengan benar? Kamu rutin bikin postingan, sehari satu postingan misalkan. Tiap hari connect ke akun baru, tiap hari follow akun baru, tiap hari bikin postingan original, tiap hari komen di postingannya orang, berinteraksi sama orang, connect ke HRD, DM HRD. Kalau belum, percuma. Nanti namanya jadi ngelamar kerja secara konvensional. Konvensional itu apa? Ya nyari loker, nyiapin dokumen, udah kirim. Udah tunggu aja gitu. Nah, cara ini banyak berlaku itu jauh sebelum LinkedIn terkenal, sebelum ada TikTok gitu-gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Kalau sistemnya kayak gitu, itu lebih ke keberuntunganmu aja dulu gitu dibaca. Karena kan satu loker diincar ratusan atau ribuan pelamar nih misalkan. Gitu. Nah, padahal kalau kamu sadar di luar sana banyak orang dapat loker bisa pakai dua kemungkinan. Gara-gara dia ngelamar, terus lolos nih. Terus ada tahap selanjutnya gitu.
atau dia ditawari. Banyak teman-teman di grup loker di DM-in sama HRD, akhirnya dapat kerja. Oh, bukan dapat kerja sih, di DM sama HRD, dikasih kesempatan untuk tes lolos kayak gitu. Banyak yang kayak begitu. Karena apa? Ya kita percaya. Misalkan kamu udah interview, aku bukan HR, aku user ya. Jadi kamu interview sama aku, kamu ngomong, saya orangnya komunikatif, mudah bergaul, terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang, bla 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 bla. Setelah itu aku kunjungi sosmedmu nggak banyak postingan, nggak kelihatan kayak orang banyak berinteraksi dengan banyak orang, kayak dia cuma interaksi sama circle-nya dia doang. Malah ini sosmednya nggak bisa ditemukan, malah digembok, malah cuma ada following follower, nggak ada postingan dan lain-lain. Jadi jangan sampai yang kamu klaim itu dibantah oleh sosmedmu sendiri kayak begitu. Jadi intinya apa? Sambil kamu sibuk tadi menyiapkan dokumen yang benar dan mengincar loker lowongan kerja dan lowongan magang, kamu setiap harinya juga harus sibuk branding, pengembangan diri dan branding. Jadi setiap hari itu ngelamar kerja dan magang serta pengembangan diri dan branding. Brandingnya tuh ngelola sosmedmu tadi, pengembangan dirinya tuh belajar yang kamu udah bisa, udah jago, tetap dilatih. Kalau bisa ditingkatkan gitu kan. Yang kamu udah bisa tapi belum jago, baru awal, itu diasah lagi. Yang kamu baru dengar, yang kamu belum bisa, padahal itu harus dimiliki sama orang yang pengen kerja jadi posisi yang lagi kamu incar. Nah, gitu. Itu harus kamu latih gitu. Jadi sambil jalan gitu. Jangan cuma ngelihat yang ada di depan mata. Oh, ini aku belum ada panggilan, udah ngelamar terus aja. Ntar tiba-tiba ada panggilan psikotes, sekarang baru baca-baca psikotes itu apa sih, gimana sih gitu. Ntar 2 hari lagi ada interview, baru sekarang kamu belajar interview. Nah, itu telat ya gitu. Dan jadi semua tahapan rekrutmen itu bisa dipelajari sejak awal. Nah, kalau kamu sudah paham semuanya ini, tinggal dilakukan konsisten setiap harinya gitu. Nanti kalau udah konsisten kayak gitu, udah enak gitu. Jadi ada hari di mana kamu pakai misalkan nih pagi sampai siang kamu pakai untuk apply job sama magang, siang sampai sore buat ngurusin sosmedmu, malam kamu buat belajar apa gitu. Terus gitu cycle-nya gitu. Kalau waktunya nggak cukup, kurangi waktu tidurmu sejam 2 jam juga nggak masalah. Yang penting padat gitu. Karena kalau kegiatanmu nggak padat, kamu buang-buang waktu nanti. Kayak begitu. Rata-rata yang ada di grupmu sekarang, itu teman-teman per hari rata-rata bisa 20 sampai 30 lamaran per hari. Nah, kamu bisa berapa? Gitu. Ini bukan masalah banyak-banyakan ya, tapi memang faktanya kita memungkinkan zaman sekarang apply itu dalam jumlah banyak. Sumbernya banyak. Misalkan grup WA aku, LinkedIn, Jobstreet, website perusahaan. Misalkan masing-masing cuma 3 udah 12, ya kan? 5 udah 20, gampang gitu. Nah, itu kamu harus begitu. Jangan sampai hari ini lamarnya banyak, besok dikit, besok enggak. Besok banyak, besoknya enggak. Nah, kayak gitu. Atau lamar cuma di hari kerja, jam kerja doang. Di luar jam kerja, di luar hari kerja nggak ngelamar. Itu juga percuma lagi. Kayak gitu. Oke? Nah, itu adalah jawaban komplit dari pertanyaanmu yang aku lengkapin. Mungkin ada respon atau pertanyaan lain, boleh banget. Pertanyaan lagi mungkin Pak ya. Ya, boleh. Tadi kan Bapak sempat mention kalau misalkan di LinkedIn itu kita boleh nge-DM-DM-in HRD ya Pak. Nah, Ya, itu tuh kita nge-DM-nya tuh seperti apa dan postingan-postingan apa yang harus kita upload setiap hari yang tadi kata Bapak untuk bisa membranding kita gitu. oke. Nih, HRD itu kamu DM, gunanya itu untuk yang pertama jelas kenalan dulu. Ya nggak? Gitu. Kenalan dulu, gunanya biar apa? Koneksimu itu banyak HRD-nya. Karena biasanya satu HRD punya teman HRD lain. Nah, HRD itu kadang posting loker di berandanya dia. Gitu. Nah, kalau si HRD ini posting loker, harapannya kan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Gitu. Kalau memang dia kebetulan nih perusahaannya nggak sesuai yang lagi aku cari, dia ada di kota lain, ya nggak masalah. Kan circle dia HRD juga. Kalau dia punya circle HRD, terus posting loker, sama dia kebetulan di like, nah, kamu temenan sama temenmu ini, kamu nanti akan terpapar. Lihat lokernya gitu. Makanya di LinkedIn itu kan ada first, second, sama third connection gitu. Gitu. Temennya temen, temennya temennya temen gitu-gitu. Diam. Halo? Oke, sorry. Koneksinya lagi error kayak gitu.
Oke ya, aku lanjut lagi ya, Fir, ya gitu. Jadi di situ kamu bisa terpapar loker dari temennya si HRD ini gitu. Makanya kalau circle HRD-nya banyak gitu, mungkin hari ini dia nggak lagi posting loker yang kamu cari. Barangkali besok dia posting. Barangkali besok temennya dia posting. Kayak gitu. Yang kedua adalah mungkin setelah kamu bangun koneksi, ya kan, kamu bisa apa nanya-nanya. Kalau kebetulan dianya juga kerja di kantor yang kamu pengen. Atau kamu belum kenal sama perusahaan itu. Misalkan kayak gini, aku ada di kota Bandung. Terus aku pengen nyari loker Bandung. Nah, ini aku kenalan HRD nih, orang Bandung. Aku connect. Dia kerja di Bandung di PT ABCD. PT ABCD ini aku nggak familiar. Aku baru dengar tuh ada PT itu. Nah, kan malah jadi punya ide gitu. Emang ada di Bandung ya PT ABCD? Akhirnya aku bisa kepoin tuh lewat linknya dia. Jadi tahu ada nama PT ABCD, kamu cari di Google dan lain-lain. Kayak gitu. Dan kamu juga boleh nge-DM itu untuk menanyakan loker. Kalau awal biasa aja gitu. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Gitu. Udah gitu aja. Kalau mau dilanjut boleh nggak? Boleh. Perkenalkan nama saya ini, saya lulusan jurusan ini. Saat ini saya ingin mencari kesempatan bekerja di kota ini sebagai ini. Mohon informasi Pak, apakah di perusahaan Anda masih tersedia atau sedang tersedia lowongan pekerjaan untuk posisi A, B, atau C? Atas jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Boleh? Mohon informasinya Pak, di mana saya bisa memperoleh update informasi terkini terkait setiap lowongan pekerjaan yang sedang tersedia di perusahaan Bapak. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Gitu-gitu aja. Ya nggak sih? Gitu. Jadi selalu diawali dengan perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Nah, bisa dipesan itu cukup perkenalan diri aja, biar direspon, baru kamu menyampaikan maksud, atau sekalian aja perkenalan diri, sekaligus menyampaikan maksud. Kayak begitu. Itu yang bisa dilakukan. Ini terkait dengan nge-DM HRD. Itu cuma beberapa manfaat aja kok dari koneksi ke HRD gitu. Ingat ya, connect, bukan follow. Tapi kalau kamu mau follow juga nggak apa-apa sih. Kalau batas koneksimu habis misalkan. Karena kan setiap orang punya limit limit untuk connect. Apa itu connect? Terhubung gitu sama orang. Kayak gitu. Nanti kalau lagi nggak bisa connect, kamu follow aja. Aku lihat koneksimu masih jumlahnya masih 2 digit gitu. Itu masih jauh. Minimal 501 orang gitu. Kalau masih 2 digit itu masih kurang powerful. Kayak begitu. Jadi kamu mau bikin postingan juga yang lihat ya nggak banyak gitu. Kamu juga nggak bisa nyerap banyak informasi dari luar sana. Kecuali kamu berpantengin gitu. Jadi itu kamu harus tiap hari itu connect dan follow orang baru. Setiap hari, ingat ya, setiap hari. Kayak gitu. Ini berkaitan dengan bangun koneksi. Yang selanjutnya adalah jenis postingan apa. Postingan itu satu disesuaikan dengan kamu tuh pengen dikenal sebagai apa. Kalau misalkan kamu pengen dikenal sebagai pecinta kelinci, apa iya setiap hari kamu posting tanaman? Kayak gitu. Kan enggak. Hari ini kamu posting kelinci, besok posting kelinci, besok posting kelinci lagi, dan lain-lain. Ibaratnya begitu. Nah, sekarang kamu pengen dikenal sebagai apa? Nah, kalau kamu pengen dikenal sebagai apa, dibayangin tuh dikenal sebagai apa tuh nggak harus tunggal ya. Misalkan kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang ini, menguasai ini. Nah, setelah itu, kalau kamu udah tahu, berarti kamu harus posting yang berkaitan dengan itu. Yang berhubungan dengan apa yang kamu bisa dan terbiasa. Bikin postingan itu nggak harus selalu guide-nya itu cuma otak kita. Kamu boleh sambil buka buku, nyiapin materi, bikin postingan. Karena kamu lagi branding, pengen dikenal sebagai itu. Apalagi kalau pengen dikenal sebagai itu yang ibaratnya dia tuh masih relate dengan background pendidikanmu. Kamu kuliah jurusan A. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang ahli di bidang A. Ya sudah, posting aja yang kamu peroleh dari kuliahmu gitu. Lupa-lupa buka buku kuliah boleh kayak begitu. Sharing aja, berbagi ringan gitu. Yang sering aku kasih contoh ke teman-teman, mungkin nanti kalau kamu nonton di YouTube juga, aku beberapa kali bilang, aku lulusan jurusan pertanian. Aku pengen bikin postingan setiap hari biar aku dikenal sebagai orang yang jago soal pertanian gitu. Ya boleh sih bikin postingan soal mata-mata kuliah kamu gitu. Tapi kamu mendingan kalau enggak, kalau susah, posting yang simple aja. Hari ini posting tips menanam cabai di rumah, besok tips menanam anggur di rumah, besok tips menanam rambutan di rumah, terus saja. Formatnya cuma tips menanam titik-titik di rumah, tapi kamu setahun gitu. Nanti isinya link input tuh tanaman semua. Yang posting orang jurusan pertanian, bukankah itu meyakinkan malahan? Kayak begitu. Itu nggak perlu susah-susah.
tips-tips begitu nggak ada di kuliah, nggak harus buka buku kuliah. Kamu tinggal buka Google aja bisa gitu. Ya kan? Ide-ide semacam itu. Nah, coba sekarang dari kamu mencapai titik tertentu, coba bikin sharing-sharing sederhana. Yang ibaratnya tuh kamu yang bikinnya nggak susah, bisa konsisten posting, dan hasil postinganmu tuh bisa dinikmati sama orang dalam waktu lama, dan nggak harus orang di jurusanmu. Kebanyakan orang salahnya begini, kamu selesai kuliah, posting ijazah, atau kamu bisa selesai bootcamp atau pelatihan, kamu posting sertifikat, oke? Di hari itu kamu posting sertifikat, itu bagus, menarik, ya nggak? Tapi coba, kalau seminggu lagi, bayangin, seminggu lagi, aku kan bukan, ibaratnya dosenmu bukan, bosmu bukan gitu ya, terus aku lihat postinganmu, aku lihat sertifikatmu, kan nggak menarik. Ibaratnya kayak, oke, selamat, tapi kan sertifikatmu nggak berguna gitu buat hidupku, paham nggak? Bagi perusahaanmu juga kayak gitu. Jadi dia cuma prestis di awal aja pada saat kamu posting, kayak gitu. Nah, kalau memang kamu mengawali suatu postingan dengan, oke nih aku lulus ini loh, aku menyelesaikan training ini, aku selesai bootcamp ini. Nah, itu harus diikuti dengan kegiatan selanjutnya di belakang, gitu. Ngapain, 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 ngapain gitu. Biar jadi branding. Gitu kan, branding tuh begitu. Kalau kamu pengen dikenal, misal gini, kamu pengen dikenal sebagai seorang petani, aku paling simpel tuh analogi petani aja. Kamu pengen dikenal sebagai petani, bisa nggak orang kamu sebagai kenal kamu sebagai petani, hari ini kamu datang ke sawah, bawa cangkul, bawa caping, bawa kerbau, sehari doang di sawah, habis itu kamu nggak datang ke sawah lagi gitu. Kira-kira kamu dikenal sebagai petani nggak? Ya enggak gitu. Ya itu, kamu mau bilang saya itu lulusan jurusan ini yang bagus, ini bagus, gini gini gini. Kamu upload aja udah, gimana gitu. Pesaingmu tuh adik tingkatmu, kakak tingkatmu, orang-orang sejurusan dari kampus lain se-Indonesia, seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang udah punya pengalaman kerja, yang pengen pindah kerja, ngelamar kerja di loker yang juga kamu lamar. Itu kan pesaingmu semua. Nah, kalau kamu nggak ada brandingnya, ya tadi, pakai cara konvensional. Bener-bener kayak urut gitu, tergantung keberuntunganmu. Nah, maksudku masih banyak yang bisa diupayakan tanpa perlu harus menunggu kayak begitu kan. Sehingga sosial media tadi silahkan dioptimalkan, kayak gitu. Kegambar nggak? Kebayang ya, gitu. Ya, dan itu ingat ya, aktivitasmu tuh padat. Kalau enggak nanti kamu buang-buang waktu gitu. Serius, kayak begitu. Oke? Ada lagi mungkin pertanyaan, boleh. Ngopi dulu boleh. Kalau untuk koneksi di LinkedIn itu, apakah harus yang memang sesuai, misalkan tadi misalkan saya mau di bidang pertanian, apakah saya harus connect dengan orang-orang yang di bidang yang sama atau acak aja, Pak? Tidak harus gitu. Jadi bangun koneksi di LinkedIn itu balik lagi ya. Bangun koneksi di LinkedIn itu nggak harus sesuai dengan bidang doang, nggak harus kayak begitu. Tapi tetap fokus kamu lebih ke yang sesuai dengan bidang kamu ibaratnya. Jadi random juga nggak apa-apa, karena gini, kita realistis aja, koneksimu masih sedikit gitu. Jadi ibaratnya tuh yang penting nambah aja dulu. Nah, nambah aja dulu tuh kamu harus ada rencana. Aku pengen nambah, misalkan gini, kamu kan pengen ngincar kan gini, kamu kan pengen punya jabatan tertentu tuh. Aku pengen kerja jadi A, B, C, D, E gitu. Misalkan aku pengen jadi aspri, sekre, PR, CS, teller. Ya udah, cari aja bidang-bidangmu, background pendidikanmu sama orang-orang yang udah jadi ini gitu loh. Misalkan, kan kamu bisa minta tips dan trik ke mereka, entah tips dan trik belajarnya, entah tips dan trik loker gitu. Oh kak, sekarang kerja di bank A ya, aku pengen jadi teller juga dong kak, mohon infonya kak, kalau nyari lokernya di mana ya, kan kamu bisa ngobrol gitu nantinya gitu. Atau misalkan kamu pengen bangun koneksi juga, kamu nanti pengen ngelamar kerja jadi apa, staff finance, ya sudah, selain kamu connect ke orang dengan jabatan staff finance, kamu connect juga ke orang yang jabatannya supervisor finance, asisten manager finance gitu. Orang-orang yang dalam tanda kutip ada di posisi calon usermu, calon atasanmu. Barangkali kamu bisa minta saran, masukan, arahan, tips dan trik. Apalagi kalau komunikasimu bagus, terus akunmu dikunjungi sama beliaunya, terus ditawarin kerja, gitu. Jadi banyak yang bisa kamu connect. Intinya siapa? Ya orang yang nggak kamu kenal, gitu. Dan
Gitu ya. Jadi kalau LinkedIn kamu connect cuma sama orang yang kamu kenal, ya rugi. Gitu. Wah, Pak, misal gini, Pak, aku cewek, masa aku connect duluan? Ya nggak apa-apa. Gitu. Pak, wah di LinkedIn kelihatan orangnya gini-gini. Lo nggak apa-apa, memang gunanya LinkedIn itu. Kamu kalau misalkan datang langsung ke kantornya, pengen ngobrol sama manajer apa gitu ya, itu pasti ditanya tuh di security misalkan, mau ketemu sama siapa. Kamu di resepsionis masih ditanya, udah bikin janji belum, gini gitu belum. Orangnya bisa di tempat, bisa enggak. Ada barriernya gitu. Gitu. Nah kalau di LinkedIn, itu orang-orangnya ada. Bisa kamu ada akses langsung nge-DM orangnya. Kenapa nggak dilakuin? Gitu loh. Kalau datang ke pabrik, mah ada gerbang, ada security, ada ini, ada ini. Di LinkedIn ada. Job portal. Job portal ini juga aku bahas lagi. Job portal tuh simple. Kamu lamar kerja tinggal klik 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 gitu kan. Kayak gitu. Nah, pada saat tinggal klik 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 tadi, kamu jadi lupa. Habis klik udah. Padahal setelah kamu lamar, ya semua gini ya, semua lamaran yang kamu apply, kamu rekap. Setelah direkap, nama PT itu kamu cari di LinkedIn, cari tuh HR atau user yang kerja di sana. Connect lah ke mereka. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah menerima koneksi saya. Kemarin saya melamar pekerjaan di PT Ibu sebagai ini, berdasarkan informasi yang saya lihat di Jobstreet. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Apabila masih dibutuhkan informasi tambahan, dipersilahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Terima kasih. Itu kan maksa HR-nya buat ngecek lamaranmu. Terima kasih info lokernya ya Pak yang baru saja diposting Anda posting di akun Anda. Saya baru saja mengirimkan lamaran ke sana via email. Kamu sebut emailmu ini. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Gitu. Terima kasih. Kamu nge-DM begitu daripada orang-orang cuma bilang amin, up, interested gitu-gitu doang. Kalau nggak malah nggak chat apapun. Buat apa gunanya posting up, interested, amin gitu-gitu. Buat apa posting pas foto, posting CV di LinkedIn itu membahayakan, datamu bisa disalahgunakan. Kayak gitu. Jadi kayak begitu ya. Jadi apply sambil bangun koneksi. Gitu. Kalau nggak balik lagi cara konvensional gitu. Oke. Oke. Apalagi mungkin kamu masih kebayang apalagi, atau aku nanya deh, kamu sampai sejauh ini tahap terjauh udah pernah lolos sampai apa, atau sedang di tahap apa paling jauh setelah kamu lulus? eh Kemarin tuh sempat ada udah banyak gitu kan lamar-lamar juga. Sempat ada yang udah sampai interview, tapi setelah itu kayaknya enggak dari sananya enggak lolos tuh. HR atau user? Apa? Interview HR atau user? Interview HR, Pak. HR. Itu yang Ya, paling jauh. Kamu interview HR baru sekali atau udah beberapa kali? kalau setelah lulus sih baru sekali, Pak. Interview HR ya? Iya. Kamu rata-rata ngirim lamaran sehari bisa berapa kali gitu rata-rata? Berarti nggak konsisten kalau senyum, ya? Sebenarnya kalau nggak yang setiap hari banget, cuman kalau misalkan memang di waktu-waktu yang lagi ngelamar itu bisa sampai 10 atau 15 gitu, Pak. Apa yang kamu lakukan sampai ada hari kamu nggak bisa ngelamar? Eh, Apa kamu sekarang sambil kerja? enggak sih, saya lagi ambil magang juga. Magang. Online Iya, atau offline atau hybrid? online. Magangnya online. Iya. Cuman kan karena setelah lulus ini kan saya juga masih lumayan sering ke kampus karena masih ngurus revisi dan wisuda juga, Pak. Berarti kamu belum wisuda. Belum. Oke. Udah ada Lulusnya jadwal baru. wisudanya kapan? Katanya November sih, cuman saya juga masih masih banyak harus diurus gitu ke kampus, Pak. Udah dapat SKL? Udah. Ya, udah gitu. Terus magang kamu ini di jam kerjakah dan di hari kerjakah? Magangnya fleksibel sih, Pak. Kalau ini benar-benar bisa di jam kapanpun Nah, gitu. gini. Ini aku pengen ada masukan ya. Magang di jam fleksibel, kalau kamu nggak bisa bikin time management bagus, harimu habis gara-gara magangmu nanti. Gitu. Karena jadwalmu nanti jadi nggak teratur. Coba kamu bangun keteraturan di jadwal magangmu itu. Banyak teman-teman yang melakukan itu. Jadi ini tadi aku sebutkan ada teman yang magang tuh selama kuliah tuh magang 13 kali, bisa dibayangin. Online, banyak yang online gitu. Aku nanya kok bisa sebanyak itu gimana?
Nah, aku sepakat bahwa kalau kamu jago manage waktumu, magang online itu kamu selama belum wisuda tuh kamu bisa magang banyak. Tapi kalau nggak bisa, itu makan waktumu. Karena pagi kemakan waktu 2 jam, habis itu capek, ntar sore, ntar malam, akhirnya acak-acakan jadwalmu. Jadi seolah-olah buat ngurus sosmedmu nggak ada, buat apply job udah habis tenaga dan moodnya, buat belajar nggak bisa. Kamu tentukan aja, walaupun magangmu itu fleksibel, kamu tentukan, aku ngurusin magang tuh cuma jam sekian sampai jam sekian. Kalau ada ekstra, paling sekian jam aku taruh di sini. Udah komit begitu. Kalau enggak, kalau fleksibel, misalkan hari ini kamu magang ngurusinnya pagi sampai sore, besok siang sampai malam, besoknya pagi dan malam, acak-acakan nanti jadwalmu. Kayak begitu. Itu saran aja ya, gitu. Jadi jangan sampai ini. Nah, bagusnya dari kamu adalah kamu belum lulus. Artinya masih banyak pengalaman yang ibaratnya tuh ya masih bisa kamu kejar bagus. Startnya udah bagus gitu. Minta review CV sebelum kamu wisuda itu udah bagus gitu. Tinggal nanti masalah utamanya lebih ke time management aja sih gitu. Oke ya, saranku tuh itu. Tergantung nanti. Kunci kunci di kamu tuh manajemen waktumu sendiri. Dibagi jadi 3, ngelamar kerja, pengembangan diri, dan branding. Ini tuh 3 ini harus ada. Jangan sampai nanti misalkan, ini contoh yang lain. Kamu udah jadi fresh graduate, job seeker gitu. Tapi sibuk untuk, ini contoh ya, sebelum sebelum kamu barusan, buat teman-teman yang lain. Wah, aku sibuk beres-beres rumah, Kak. Aku sibuk ngurusin ponakan, Kak. Aku sibuk bantuin ortu di rumah, Kak. Gitu. Ya bener. Tapi ibaratnya kalau kamu aus minum, kamu lapar makan. Kalau kamu job seeker ya nyari job. Jangan sampai kegiatan lain lebih dominan daripada nyari job. Bukan berarti yang lain diabaikan loh ya. No, tetap kamu punya waktu 24 jam, kurangi waktu tidurmu berapa, kurangi waktu bantu-bantu ortu berapa, kamu punya waktu me time silahkan berapa, kamu punya waktu buat magang berapa, tapi kamu harus punya waktu produktif potensial. Di mana waktu ini kamu bagi jadi 3. Berapa jam kamu buat apply job, berapa jam buat branding di sosmed, berapa jam buat belajar sesuatu, pengembangan diri sesuatu. Harus begitu. Jangan sampai sehari kamu ikut webinar terus. Jangan sampai sehari kamu cuma lamar kerja terus. Jangan sampai sehari kamu cuma ngotak-atik sosmed terus. Jangan sampai sehari cuma main terus gitu. Harus ada ini. Kalau enggak apa? Balik yang tadi aku bilang. Kamu buang-buang waktu nanti. Tiba-tiba udah ada wisudawan baru dari kampusmu. Tiba-tiba ada wisudawan baru gitu. Kayak begitu. Kegambar ya. Oke? Oke. Masih ada lagi nggak pertanyaan? Udah sih, Pak. Udah Cukup. cukup jelas. Jelas ya? Oke. Kalau udah Eh. cukup jelas, sekarang aku masuk ke sesi detail. Oke ya. Wait.